Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Eh, Silakan, izin, Ablu. izin Ustadz, ingin bertanya sedikit terkait tadi keterpaksaan jual beli yang terpaksa ya. Kalau misalnya kondisinya seperti ini Ustadz, anggaplah kita punya sebuah lahan lah seperti itu. Nah, jadi di lahan kita itu di sekitar itu sudah dibeli oleh anggaplah kontraktor, kontraktor untuk pembangunan perumahan. Nah, lahan kita saja yang tidak ingin kita jual seperti itu. Nah, setelah lahan yang di samping sisi kanan kiri depan kita terjual, itu kontraktor itu menutup akses seperti itu kan. Jadi secara tidak langsung kita tidak punya akses lagi terhadap lahan kita. Nah, di situ solusi terakhirnya pasti kan akan kita jual kepada kontraktor itu. Namun mungkin harganya akan jauh di bawah harga yang sebelumnya didapatkan oleh tetangga-tetangga kita seperti itu. Nah, itu yang saya apa namanya? Yang saya pahami itu berarti kan sebenarnya ada dua kondisi Ustadz. Kondisi pertama adalah sebenarnya di awal sudah ditawarkan kan untuk dijual, tapi kitanya yang tidak ingin. Nah, setelah kondisinya kita sudah tidak punya akses lagi terhadap lahan kita, akhirnya mau tidak mau berarti kan itu juga keterpaksaan juga itu Ustadz. Untuk transaksi jual beli itu apakah sah atau memang termasuk kategori transaksi jual beli yang tidak sah karena kita terpaksa gitu Ustaz. Jazakallah khair. Iya. Pertanyaan yang pertama apa tadi? Maaf, ulangi lagi pertanyaannya aja. Oke, Apakah? intinya jadi kita saat lahan kita itu sudah kita tidak punya akses lagi terhadap lahan kita karena lahan yang di sekitaran kita tuh sudah terjual oleh pihak kontraktor. Jadi mereka menutup akses, akhirnya kita terpaksa menjual lahan tersebut kepada kontraktor. Apakah transaksi itu termasuk transaksi jual beli yang tidak sah atau transaksi jual beli karena kita terpaksa gitu, Ustadz? Ya. Eh, jadi keadaan tadi, ya, kalau memang ada niat dari kontraktor menzalimi pemilik tanah tadi, seharusnya ya, dalam Islam eh, jangan sampai adanya dan jergi itu memudaratkan orang lain, ya, adanya unsur memudaratkan orang lain. Nah, bisa jadi kalau memang ada niat untuk memudaratkan pemilik tanah tadi, contohnya tidak memberikan akses. Nah, Allah alam kisah ini, ya, sebetulnya kaidahnya dalam fikih itu la darara wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan orang lain. Ada kisah tentang di masa Umar bin Khattab, ada dua orang yang berselisih, ya, yang mana eh, ada seorang memiliki lahan pertanian, tapi lahan pertaniannya ini butuh air, ya. Dan untuk melewati air ke lahan pertaniannya ini harus melewati tanah orang lain, melewati tanah orang lain tersebut. Sehingga dia meminta izin kepada pemilik lahan tersebut, boleh nggak saya izin ya membuat jalan air dari lahan pertanian kamu ini. Maka kemudian yang pemilik tanah tersebut tidak mau, dia tidak merelakannya, nggak boleh. Ya. Maka mengadulah pemilik tanah tadi kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab tersebut memanggil orang tersebut. Kenapa? Dan menanyakan, kenapa kamu tidak memberikan izin air melewati tanah pertanian kamu? Bukankah kamu juga memanfaatkan yang milik tanah yang tadi dapat manfaat? Kamu pun tanah pertanian kamu pun juga mendapatkan manfaat karena dilewati air. Ya. Tapi dia tetap mengatakan saya tidak mau. Maka Umar pun marah, saya akan tetap memaksa membuat aliran air sana walaupun harus melewati perut kamu. Sehingga Umar pun marah. Kenapa? Karena tidak ada mudaratnya bagi dia. Dia mendapatkan manfaat, dalam petani mendapatkan air, dan orang yang
memiliki tanah di belakang tadi juga mendapatkan air, sehingga tidak ada mudarat pada orang lain. Nah inilah ya bagaimana dalam Islam itu Nabi mengatakan la dororo wala diror, tidak boleh memudaratkan orang lain. Nah maka kalau seandainya pemilik lahan tersebut memang tidak mau menjualnya dan sekitarnya dibeli oleh pemilik ini, oleh perumahan, ya maka dalam Islam harusnya kalau betul-betul menjalankan syariat Islam dia memberikan akses, tetap memberikan akses karena tidak ada, karena dia lebih dulu tinggal di sana, berikan akses pada dia untuk jalan atau adanya kesepakatan seperti apa aksesnya. Jadi kalau dia tadi dengan memaksa kamu nggak ada akses lagi, sekarang kamu nggak ada pilihan harus jual, harga pun ditekan, berarti ini ada unsur kezaliman. Maka wallahu alam, yaitu adalah ada unsurnya kezaliman. Wallahu alam. Ya. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasannya. Ya,